Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kembali kita merenungkan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, sangat jelas Yesus dalam Injil yang barusan kita dengar mengajak kita untuk berpegang teguh dalam iman, kuat dalam iman, dan mempertahankan iman kita yang kita terima dari Allah sendiri. Dalam Injil, Yesus rasanya seperti memberikan rasa takut dan rasa cemas kepada kita bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus, yang mengakui dan mengimani Yesus akan ditentang, akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang mau ditekankan oleh Yesus bukan persoalan penganiayaan atau penderitaan yang kita terima, tetapi Yesus hanya mau menekankan dan mengajak para muridnya termasuk kita untuk tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus sendiri. Penderitaan dan tantangan karena iman memang tidak bisa kita hindari. Dan dalam sejarah gereja kita sudah melihat dan mengetahui banyak murid-murid Kristus yang sudah menunjukkan suatu sikap yang patut diteladani dalam hal mempertahankan iman akan Yesus. Begitu banyak para martir dalam gereja yang rela menyerahkan nyawa, mengorbankan tubuh mereka karena iman akan Yesus Kristus. Mungkin kita akhir-akhir ini mengetahui dan mendengar informasi bahwa di mana-mana kadang gereja ditolak dan ditentang. Dan dalam Injil tadi Yesus mengingatkan dan mengatakan kepada para muridnya bahwa jangan takut, sebab Ia ada bersama kita. Bahkan Yesus meneguhkan kembali para muridnya termasuk kita bahwa yang paling utama kita pikirkan adalah
untuk tetap berpegang teguh pada iman kita. Soal bagaimana kita membela diri kita, itu urusan Yesus sendiri. Yesus ada bersama kita, maka janganlah takut. Dan berbagai tantangan dan cobaan oleh karena iman kita, memang mungkin saat ini belum kita rasakan, atau mungkin ada yang sudah merasakannya. Tetapi Yesus lagi-lagi mengajak kita untuk berpegang teguh. Ibu bapak, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, Injil yang barusan kita dengar juga sesungguhnya sangat kontekstual untuk kaum muda kita, kaum muda Katolik yang kadang-kadang bingung dengan iman, kadang-kadang dilema, kadang-kadang bahkan meninggalkan imannya oleh karena mengikuti jodohnya atau mengikuti pasangan hidupnya. Saudara-saudaraku, kaum muda Katolik yang saya kasihi, Yesus sangat jelas berpesan kepada kita untuk berpegang teguh dalam iman. Imanlah yang paling utama yang perlu dipertahankan. Iman yang menjadi yang utama, yang pertama perlu dipikirkan dan dipertahankan. Sebab iman ini yang akan menyelamatkan kita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.